Ya, yang namanya hari apes pasti gak bakalan ada deh jadwalnya di kalender, Besti. Tapi kalau ASN Jakarta dilarang kendaraan non listrik, sudah pasti di hari Rabu kan? Yuk kita cek faktanya ya, Besti. ASN itu sama kayak pegawai negeri sipil nggak sih, Pak? Salsa, tahu nggak sih singkatan dari ASN? Tahu. Apa? Aparatur sipil negara. Kak Amel, tahu nggak sih singkatan dari ASN? Enggak. Aparatur sipil negara. Loh, Besti. Mbak dan mas-mas ASN Pemda DKI Jakarta ini kok beramai-ramai jalan kaki ya? Emang pada dari mana sih? Walah, ternyata di hari Rabu para ASN di Jakarta tuh nggak boleh bawa kendaraan non listrik di area perkantoran Pemprov DKI, Besti. Peraturan ini diharapkan bisa mengurangi dampak polusi yang belakangan sedang jadi momok bagi warga Jakarta. Besti, jadi ada dua pilihan bagi pegawai atau ASN yang belum punya kendaraan listrik nih. Pertama menggunakan kendaraan umum, kedua memarkirkan kendaraan pada kantong parkir yang tersedia. Salah satu kantong parkir adalah area IRT Monas dan yuk kita lihat gimana kondisinya ya. Besti, ternyata setelah kita cek nih ya Besti, IRT itu sebagai kantong parkir tidak mengalami jumlah kenaikan yang signifikan terhadap kendaraan berplat merah. Dari pandangan mata saya sih nih Besti nih ya, hanya ada beberapa kendaraan plat merah lah yang ada di sini. Kurang lebih normal, masih sama kayak biasanya. Nah kira-kira pada kemana ya? Apa naik umum atau naik apa nih hari ini? Oke, kita cek lagi yuk. Yap, jawabannya banyak yang memilih naik kendaraan umum, Besti. Salah satunya Transjakarta. Oh iya, udah biasa. Udah biasa? Rumahnya di mana kalau boleh tahu? Di Tangerang. Di Tangerang. Jalan Oke. jam berapa Mas? Aku tadi jalan 7:30. Setengah 8. Nah ini kenapa sih Mas lebih milih naik umum, terutama Transjakarta gitu? Atau lebih mudah atau gimana? Pertama memang kalau kendaraan pribadi dipakai istri ya. Kedua memang ya aku lebih nyaman pakai Transjak. Terus juga ya mudah-mudahan ya ngurangin kontribusi lah buat polusi. Ya bagus sih karena kan memang kaitan polusi tentu listrik lebih bagus ya. Cuma memang harganya mahal ya. Harganya mahal ya Pak ya? Ya, harga kendaraan listrik emang belum bisa dijangkau semua kalangan ya, Besti. Tapi infonya sih, ada dana yang dikhususkan untuk pengadaan kendaraan listrik bagi pegawai negeri sipil. Nggak tanggung-tanggung loh, kucuran dananya tuh hampir 1 miliar. OMG. Nah, selain aturan untuk tidak boleh membawa kendaraan bermotor di hari Rabu, ada juga nih larangan kendaraan tidak lulus uji emisi masuk ke area kantor di hari lainnya. Sebelum larangannya diberlakukan, kebetulan hari ini ada uji emisi nih Besti di kantor DPRD DKI Jakarta. Eits, sebelum kita lihat uji emisinya kita cek dulu parkirannya ya. Jangan-jangan masih ada yang bandel nih. Nah, beda lagi kalau di sekretariat DPRD Provinsi DKI nih Besti. Di belakang saya, lihat Besti, kosong. Karena dari depan itu memang sudah ditutup untuk kendaraan bermotor ya atau non listrik tuh masuk ke area sekretariat DPRD. Wah, pemandangan baru nih. Parkiran boleh kosong, tapi lokasi uji emisinya penuh motor dan mobil yang terparkir dan siap diuji. Syaratnya gampang, cukup bawa STNK kendaraan aja kok Besti, langsung bisa cek. Buat yang bingung apa sih uji emisi? Uji emisi adalah pengecekan tahunan kelayakan kinerja mesin kendaraan termasuk efisiensi pembakaran. Untuk motor batas yang diperhatikan adalah jumlah karbon monoksida atau CO dan hidrokarbon atau HC. Sepeda motor keluaran di atas tahun 2010 kadar CO-nya tidak boleh lebih dari 4,5%, sedangkan HC tidak boleh lebih dari 2000 ppm. Jika lebih, ya dinyatakan tidak lulus uji emisi. Saya ini gagal Gagalnya di pembuangan karbonnya ya tadi ya. CO-nya, karbonnya terlalu tinggi. Mungkin gasnya karena ini motor habis turun mesin juga sih. Jadi gasnya belum stabil. Sarannya ya harus ganti busi, terus sama servis ringan, tune up dah.
Semua kendaraan dengan plat pribadi tentu harus membayar biaya servis secara pribadi ya Besti. Untuk kasus motor Pak Ahmad bisa memakan biaya lebih dari Rp200.000. Indikator uji emisi mobil beda lagi, tergantung tahun kendaraan. Mobil keluaran di bawah tahun 2007 harus punya kadar CO maksimal 3%. Sedangkan mobil di atas tahun 2007 maksimal batas CO-nya 1,5%. Khusus mobil bermesin diesel, tolak ukurnya adalah opasitas. Mobil keluaran di atas tahun 2010 maksimal opasitas 40%. Nah, kira-kira kalau udah lulus uji, apa masih boleh nih masuk lingkungan kantor? Di luar hari Rabu Mbak, jadi hari bisa dibilang weekday. Jadi kalau info yang saya dapat ya, katanya nanti begitu masuk di gerbang Pemprov, kalau dia tidak lolos scanner dari uji emisi ini, dia nggak boleh masuk. Infonya seperti itu. Kamera atau scanner yang dimaksud untuk mendeteksi kendaraan lulus uji emisi tuh yang kayak gini ya Besti. Bahkan sebelum Pemprov DKI, kantong parkir IRTI sudah menerapkan ini sejak 2021 lalu. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor, Pelataran Parkir IRTI Monas Jakarta Pusat menerapkan diinsentif tarif parkir atau tarif parkir tinggi terhadap kendaraan yang belum dan atau tidak lulus uji emisi. Artinya, jika kendaraan tidak lulus uji, tarif parkir yang tadinya bernilai Rp3.000 hingga Rp4.000 per jam akan dinaikkan menjadi Rp7.500 per jamnya. Widih, nggak kebayang ya berarti kalau parkir selama 8 jam kerja, ya sehari bisa habis Rp60.000. OMG. Besti, ternyata nih aturan atau larangan membawa kendaraan bermotor atau kendaraan non listrik ke kantor-kantor di Pemprov DKI itu belum rata sih Besti. Tapi untuk di beberapa kantor sudah diberlakukan nih, salah satunya ya di Sekretariat DPRD Pemprov DKI. Padahal ya Besti ya, ini kalau misalnya mau naik umum tuh gampang banget. Kayak Transjakarta contohnya nih udah ada persis banget di depan kantornya. Ya, balik lagi sih ke kita mau pilih naik umum atau ya pakai kendaraan listrik. Oke deh, cek fakta sampai di sini dan semoga kedepannya peraturan ini semakin jelas jadi kita bisa bebas polusi. Sampai jumpa di cek fakta berikutnya. Dah Besti.